Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana telah kita ketahui bersama dari berbagai media informasi bahwa belum lama ini saudara-saudara kita di Jakarta dan beberapa daerah lain mengalami musibah banjir. Entah sudah berapa harta, benda dan nyawa yang menjadi korban atas musibah ini. Untuk itu, mari kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semoga semua saudara kita yang tertimpa musibah senantiasa diberi kesabaran oleh Allah, dosa-dosanya diampuni, segera mendapatkan solusi terbaik, dan harta benda yang hilang segera mereka dapatkan gantinya dengan berlipat-lipat ganda. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Ma asaba min musibatin illa bi isnillah wa may yumin billahi yahdi qalba wallahu bi kulli syai'in alim. Surat At-Takabun ayat 11. Artinya, tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini memberi tuntunan bahwa kita sebagai orang yang beriman dalam menyikapi datangnya musibah, kewajiban pertama adalah meyakini bahwa pada hakikatnya musibah ini atas kudroh dan irodah atau kekuasaan dan kehendak Allah semata. Keyakinan ini paling penting agar kita tidak mudah mencari kambing hitam untuk dijadikan pelampiasan kekecewaan dan ketidakrelaan atas musibah yang terjadi, atau menjustifikasi orang atau pihak tertentu sebagai biang kerok dari musibah tersebut. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, status musibah yang ditimpakan pada manusia oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3 kemungkinan, dan semua itu sama baiknya. 1. Adalah musibah tersebut sebagai peringatan agar manusia menghentikan atau tidak melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan musibah, sebagaimana Allah berfirman, Saharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi li yukikahum badallazi amidula allahum yarjiun. Surat Ar-Rum ayat 41. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. 2. Musibah tersebut sebagai hukuman dari Allah yang disegerakan di dunia. Allah berfirman, Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa yafu an kasir. Surat Asy-Syura ayat 30. Artinya, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu, dan hukuman di dunia jauh lebih ringan pada balasan yang diterima di akhirat, sehingga hukuman tersebut bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika Allah mendekati kebaikan terhadap hambanya, maka hukum dari dosa-dosanya disegerakan di dunia ini, dan ketika Allah mendaki keburukan bagi hambanya, maka dia menundukkan hukuman dari dosa-dosanya untuk dibayarkan kelak pada hari kiamat. 3. Adalah musibah tersebut sebagian ujian dan tanda dicintai Allah karena akan diangkat derajatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang sudah ditentukan oleh Allah memiliki kemuliaan di sisinya, sementara amal ibadahnya tidak mampu mendongkraknya, maka sebagai gantinya Allah menguji dengan musibah yang menimpa dirinya atau hartanya atau anaknya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, seberat apapun musibah yang menimpa kita, jangan sampai menghilangkan rasa husnuzon kita kepada Allah
Kiatnya adalah sebagaimana disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tidaklah Allah menimpa musibah terhadapku kecuali aku meyakini ada 3 nikmat di dalamnya. Pertama adalah sekira musibah tersebut tidak menimpa agamaku. Kedua adalah sekira Allah tidak menimpa aku musibah yang lebih besar. Ketiga adalah dileburnya dosa-dosa dengan musibah itu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang ahli sabar, ahli syukur, dan ahli berhusnudzon kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.